Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang lagi di podcast kita ya. Ini podcast berapa saya lupa ini. Ketiga dua ya. Nah, ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang cewek cantik ini. Seorang cewek cantik ini. Ini kayaknya generasi Gen Z atau milenial? Gen Z akhir. Oke. Sebagai pembuka, ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananto sebagai host, dan di sebelah saya sudah ada bintang tamu namanya Kak Sekar. Oke, saya sapa dulu ya. Sekar, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini baik sekali. Sehat ya berarti? Sehat, alhamdulillah. Ini tadi habis pulang dari main atau dari show ya tadi? Dari main. Oh, dari main. Ya, anak muda biasa. Anak muda itu sekarang baru banyak main. Nah, biasanya nge-mall. Iya. Kenapa Kak Sekar ini saya panggil di podcast saya ini? Tujuannya adalah untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan, wawasan, karena Kak Sekar ini banyak talentanya. Amin. Terutama di dunia modeling dan dance ya tadi ya. Oke, silahkan untuk Kak Sekar boleh diperkenalkan secara singkat dulu untuk profilnya. Oke. Jadi halo semuanya, perkenalkan aku Sekar Ayu Pembayun. Biasanya pada ingetnya Sekar Pembayun atau enggak biasanya Pembayun biasanya. Pembayun. Iya, Sekar Pembayun itu loh yang ada pembayunnya biasanya gitu. Itu aku lebih banyak di model, nari, dance, sama film. Tapi kalau film mungkin sekarang masih agak berkurang ya Kak. Iya. Lebih ke dance sama model sekarang yang lagi aktif-aktifnya. Baru fokus ke dunia modeling sama dance. Iya, dance sama nari juga. Lalu untuk usia ini sekitaran berapa Kak Sekar? Baru kemarin ini 16 tahun. Berarti 16 tahun itu SMA ya? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Ya. Boleh tahu SMA-nya di mana? Aku SMA 9 Jogja di Sagan. Oke, untuk Kak Sekar ini banyak sekali ya wawasannya, pengetahuannya tentang dunia modeling maupun dancing. Nah, nanti mungkin akan saya munculkan di video cuplikan pialanya mungkin maupun cuplikan nanti dia saat ngedance maupun saat di modeling ya atau perform ya. Kak Sekar ini sekarang untuk kegiatan di waktu dekat ini yang paling banyak dilakukan itu apa? Kalau akhir-akhir ini itu kemarin Sekar habis gala show. Jadi gala show model. Iya, gala show model itu kemarin tanggal 10 Februari, baru 6 hari yang lalu itu Sekar show. Jadi dari agensinya Sekar, HKM namanya, High Crystal Modeling. Di situ Sekar habis tampil model. Jadi di situ catwalk dengan baju desainer yang bagus-bagus yang wah gitu. Terus HKM Modeling. Iya, HKM Modeling itu. Boleh tahu itu alamatnya di mana? Teman-teman yang mau ikut gabung juga bisa di sana. Jujur lupa nama jalannya, tapi itu di dekat Mandala Krida kalau nggak salah. Oh, di daerah kawasan Mandala Krida. Iya. Oke, ini mungkin untuk teman-teman yang suka dengan dunia modeling, jika ingin bergabung bisa bergabung di manajemennya Kak Sekar ya. Yes. Namanya HKM Modeling, High Crystal Modeling. Oke. Nah, untuk kegiatan yang kemarin lancar kan? Itu jujur banyak banget lika-likunya ya. Dari mulai ini boleh diceritain. Jadi kemarin itu yang show kemarin itu awalnya Sekar dapat baju yang couple. Jadi ada pasangannya. Baju ada couple, jadi mungkin kayak baju wedding gitu, ada pasangannya. Dan dari awal mendekati show sampai show itu sampai gladi itu udah latihan di materi couple. Tapi pas gladi di detik-detik terakhir
coachnya minta aku dituker sama temenku yang megang ekor. Jadi kan dibagi-bagi, ada yang pesta, dalam pesta, ada yang adat, ada yang wedding, ada yang main ekor segala macam gitu. Nah di detik-detik terakhir gladi aku diminta untuk change, jadi itu keren, sedangkan aku udah latihan yang couple tuh dari kemarin dari sebulanan lah ada. Waktu gladi itu udah 2-3 jam itu udah kita bolak-balik latihan sama coupleku itu. Terus pas detik-detik terakhir ternyata diganti, dan ekornya itu panjang dan berat banget, dan itu posisinya kita gladi jam 7:30 dan baru selesai itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah, jam 11, dan aku baru dikasih tahu kalau harus change itu sekitar jam 9:30. Jadi bener-bener cuma bentar banget dan posisi udah capek karena kan udah latihan yang couple gitu kan, harus koordinasi, harus segala macam, terus ternyata harus ganti. Dan itu satu aku udah dapat materi ekor sebenarnya, cuma itu kan nggak dipersiapkan dari awal, terus tiba-tiba disuruh ganti, udah agak-agak lupa, sempat dicontohin lagi sama coach Crystal, Kak Crystal, I love you so much ya. Gitu. Terus karena Kak Crystal juga percaya sama aku, dan aku juga nggak mau mengecewakan karena ternyata bajunya bagus banget. Akhirnya aku latihan ini sampai sekarang masih ada lecetnya, sempat lecet juga kakinya dan agak bengkak kemarin. Terus akhirnya hari H itu jauh lebih susah ternyata, karena satu itu pakai kayak bukan suntiang juga sih, kayak sanggul yang gede gitu, tinggi ya. Terus habis itu ekornya juga berat dan harus tambahan pakai baju yang aksesorisnya juga banyak gitu. Jadi kayak kepala itu tuh udah berat, kayak dijambak semua orang nih. Terus ekornya juga berat dan posisi panggungnya itu juga nggak bener-bener rata. Jadi bener-bener kemarin itu salah satu show yang cukup beredep ya. Walaupun effort banget. Meskipun aku udah di dunia modeling ini mungkin kalau sekarang 16 tahun, aku mulai dari umur 9 tahun, berarti sekitar 7 tahunan, udah lama juga ya. Itu lumayan juga. Tapi kemarin itu sempat beredep yang bener-bener sampai takut karena emang ekornya panjang dan berat banget. Kalau boleh tahu kemarin performnya di mana ya? Itu di Sleman City Hall. Di SCH. Iya, di SCH. Itu lumayan. Itu memang HKM itu sering mengadakan perform seperti itu? Iya. Event-event seperti itu ya? Beberapa kali kalau HKM itu bisa kayak collab mungkin sama desainer lain atau photoshoot. Jadi di HKM tuh nggak cuma kita belajar latihan di ruang latihan terus, tapi kita juga uji tampil di gala show. Aku udah ikut gala show tuh 2 dan 1 ya show kecil-kecilan, nggak kecil juga sebenarnya, tapi itu juga lumayan ngisi kegiatan juga, terus ngisi IG juga ya, foto-fotonya bagus-bagus, bajunya juga bagus-bagus. Terus ya show-nya emang sering, nggak pernah nganggur lah kalau di HKM itu. Lalu untuk kegiatan selain modeling Kak Sekar ini ada apa saja yang sering dilakukan? Mungkin nari, nari itu sekarang lebih ke tari klasik, kayak tari golek ayun-ayun, tari golek, pokoknya yang tari-tari klasik keraton. Iya, jadi bukan yang lebih ke tari kreasi, tapi dance juga ya. Jadi perbedaannya tuh kontras banget antara dance sama tari klasik. Tapi karena aku bisa dua-duanya, jadi mungkin udah terbiasa jadi ya. Jadi gas aja lah. Iya, gas aja. Gitu, dua-duanya boleh. Jadi kalau misalnya mau, tergantung ini acaranya mau mintanya yang Jawa banget bisa, tinggal tari klasik, atau mau yang
modern banget, bisa dance hip hop atau enggak K-pop mungkin gitu. Yang jadi acuan atau apa ya namanya dalam tanda kutip kiblat dance K-pop itu kalau boleh tahu siapa? Maksudnya kayak role model di K-pop atau dance-nya? Punya kayak apa ya namanya ya, favorit dance K-pop itu siapa? Apakah Blackpink kah atau siapa? Kalau dulu aku mulai suka K-pop, jadi sebenarnya kalau dari tari atau dance itu aku lebih ke dance dulu. Jadi langsung yang cingkrak dulu, baru yang pelan-pelan kayak tari klasik. Jadi aku mulai suka tuh yang di dunia luar dulu, dan itu aku mulai suka waktu COVID. Jadi waktu COVID kan gabut ya, nggak ada kerjaan, terus mainnya HP terus, dan di HP tuh kayak isinya ya mungkin K-pop, dan itu waktu itu aku dikenalin sama Blackpink. Di situ aku mulai kayak ngikutin dance-nya, dan setelah COVID mereda ada panggung buat tampil dari yang masih dance-nya jelek banget, masih yang kayak asal gerak, terus makin kesini makin oke lah gitu. Makin cocok ya. Iya. Minat ya. Kebetulan aku juga otodidak kalau yang dance gitu. Jadi kayak kalau misalnya dilihat dari YouTubeku, di YouTube itu ada video dance aku, tapi yang kayak zaman dulu banget. Itu kelihatan banget masih anak-anak yang masih asal ngedance gitu. Oh, berarti kalau untuk ngajarin nggak ada yang ngajarin apa-apa sih? Ya kalau untuk K-pop cuman lihat mungkin video di YouTube terus latihan sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kan di SMA ini aku join kayak klub dance gitu di sekolah, namanya Kapsila Dance Club TDC. Dan di situ tuh emang kita ada apa sih namanya ya, kayak audisinya buat masuk, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Di situ audisi, terus kemarin kita ikut ajang BBL. Apa itu? BBL itu isinya ada lomba dance sama basket. Jadi dance-nya ini kayak supporter di basketnya gitu, tapi dilombain juga. Kayak semacam cheerleader gitu ya? Iya, tapi versi dance-nya lebih ke bisa hip hop, bisa apa, dan itu tuh ada temanya, dan itu cukup bergengsi di anak-anak SMA gitu. Dan kemarin juga sempat heboh apa namanya ya, latihan sebulan full di dance DBL itu. Untuk bagaimana nih tips dari Kak Sekar untuk membagi antara sekolah, terus kemudian kegiatan di luar sekolah yang cukup padat ini bagaimana? Mungkin ada tips buat teman-teman yang menonton. Kalau aku sebenarnya masih agak susah ya untuk ngatur waktu. Aku pun sadar diri masih kayak suka keteteran. Cuma karena aku di luar sekolah emang udah banyak kegiatan, dan aku kayak dari SMP sampai SMA ini emang udah ada jadwalnya masing-masing. Misal kayak nari itu setiap Selasa Jumat, terus model tuh setiap hari apa gitu. Jadi sebisa mungkin di sekolah aku mencari ekskul atau apapun itu tuh menghindari hari-hari yang udah ada jadwalnya. Gitu. Jadi kayak misal ekskulku tuh tari, dan kebetulan tari ambilnya hari Kamis yang aku nggak ada kegiatan gitu, kosong gitu. Jadi nggak tabrakan, meskipun masih tetap ada lah yang nabrak sedikit ya, yang manusiawi. Seumpama gini nih, ketika ada jadwal, seumpama dadakan harus perform kemana itu, ada lomba kemana itu, dan terus kemudian di sekolah juga pas waktunya ada ujian, itu bagaimana? Apakah diikutkan yang ujian atau nanti ada ujian susulan atau bagaimana? Kalau misalnya ujian, pas bener-bener ujiannya itu aku tetap ujian, lebih milih ujiannya. Tapi kalau misal habis ujian itu ada perform, itu masih bisa diusahakan lah. Jadi dari pihak sekolah memberi toleransi gitu ya? Iya, toleransi juga, karena kebetulan sekolah aku juga art and culture school, kalau nggak salah nih ya. Aduh, mulutnya.
Oke. Nah, saya dengar-dengar juga Kak Sekar ini main film juga ya. Iya. Nah, untuk filmnya yang pertama kali saya lihat itu dulu itu yang berjudul Pijar. Nah, itu film series ya berarti? Iya, mini series. Mini series. Oke. Untuk selain film Pijar mungkin boleh diinformasikan untuk film yang sudah dimainkan Kak Sekar ada apa saja judulnya? Kalau yang mungkin banyak penonton yang udah nonton itu bisa Kemah Terlarang. Kemah Terlarang ini kan cukup booming ya karena dia mengangkat kisah nyata. Terus habis itu Malam Pencabut Nyawa. Waduh, horor semua. Iya, horor semuanya. Banyak banget. Oh, ini yang nggak horor Budi Pekerti. Budi Pekerti itu ceritanya juga bagus. Dan itu juga ada di Netflix. Beberapa yang aku sebutin udah ada di Netflix. Jadi mungkin setelah ini ada yang penasaran bisa langsung cekin ke video atau nggak Netflix. Di YouTube-nya di upload nggak? Kalau YouTube ini mini seriesnya tadi. Kalau misalnya iya yang Pijar. Kalau yang kayak Budi Pekerti, terus Kemah Terlarang, Malam Mencabut Nyawa sama Sandet Segorok itu kebanyakan di platform digital. Lalu untuk di film-film horor ini Kak Sekar itu berperan sebagai apa kalau begitu? Kalau yang kemarin terakhir banget itu Sandet Segorok itu aku jadi setannya. Jadi hantunya yang di scene yang mana itu? Itu yang di scene. Jadi kan itu Sandet Segorok itu kan kayak si pemeran utamanya jalan-jalan ke pantai. Ada 7 pantai. Nah dari 7 pantai itu penunggunya salah satunya ada aku gitu. Di atas terumbu karang tuh duduk di situ terus nungguin nih siapa yang mau datang yuk. Yang apa tadi Kemah Terlarang sebagai apa? Sebagai peserta kemah di situ. Jadi di situ juga banyak peserta kemahnya. Terus yang apa tadi yang satu lagi apa? Budi Pekerti atau yang horor? Iya, yang horor yang Malam Mencabut Nyawa itu sebagai siswa salah satu kelasnya dia siapa Devano ya? Iya Devano sama Keisha Lefronka. Berarti nggak melulu sebagai hantunya. Iya, nggak melulu. Biasanya sebagai hantu terus. Biasanya lebih ke jadi siswa SMA padahal waktu itu aku masih SMP. Gitu. Berarti sudah dari SMP itu sudah bergelut di dunia acting berarti ya. Nah, untuk kemudian di film Budi Pekerti itu rilisnya itu tahun kemarin atau? Kalau Budi Pekerti itu udah lumayan lama, itu habis COVID kalau saya 2023 kayaknya ya 2023. Oh yang dari yang terbaru dari film yang disebutkan tadi yang paling baru ya? Yang paling baru itu yang Sandet Segorok itu. Terus Pijar juga hitungannya baru setahunan 2 tahun yang lalu. Terus Kemah Terlarang juga baru setahun apa ya kalau nggak salah. Oke, saya pengen bertanya kalau yang tentang film horor itu kan biasanya kalau syuting film horor itu kan pasti ada hal mistis yang terjadi. Apakah sekarang nggak takut gitu? Awalnya karena aku tuh orangnya kalau misalnya di film-film horor itu tuh nggak pekaan. Aku bukan tipe yang kayak gampang diganggu gitu. Berarti cuek itu ya? Iya cuek dan mungkin emang setannya nggak mau gangguin aku mungkin. Tapi sempat ada di film Kemah Terlarang itu pertama kali aku diganggu dan ngerasa kayak oh gini rasanya ada gitu. Itu di Kemah Terlarang itu baru mulai agak takut, tapi karena di Kemah Terlarang itu kan temennya banyak juga yang diganggu dan nggak sendirian gitu. Karena di sana kan kita syutingnya di Wanagama di Gunung Kidul sekitar 15 hari dan itu kita pulang tuh kayak cuma sehari 2 hari, jadi breaknya tuh cuma sehari pulang, biasanya berangkat lagi gitu. Jadi benar-benar terasa banget dan mungkin karena selama 15 hari itu bolak-balik mungkin hatunya kayak kok sayang gitu kalau nggak digodain gitu kan. Akhirnya kemarin waktu di Kemah Terlarang sempat ngerasain kayak disiul-siulin gitu. Terus dan itu tuh selalu di pintu masuk ke hutannya. Ya, jadi dan yang dengerin itu cuma aku.
Oh gitu. Terus ada juga beberapa yang teman-teman itu kecelakaan waktu pulang, waktu berangkat gitu. Karena kita kan berangkatnya juga dari pagi, dari jam 4 gitu, terus pulangnya juga jam 1, jam 2, dan banyak yang pulang pergi bukan yang netep di sana atau kayak nyari penginapan di sana gitu. Oke. Kalau untuk hobi untuk hobi ini benar-benar Kak sekarang ini sudah pinter main alat musik ya. Alat musiknya kalau boleh tahu apa saja yang bisa dimainkan? Aduh, kalau alat musik sebenarnya enggak juga ya sih. Kalau alat musik dulu sempat pernah bisa main keyboard sama angklung, tapi sekarang udah nggak lanjutin lagi. Gitar Enggak juga. Oke, terus untuk nyanyi mungkin? Oh ya, kalau nyanyi masih suka nyanyi mungkin, tapi nggak terlalu sering. Lebih seringnya kayak tampil yang tidak memerlukan suara. Jadi tak memerlukan suara. Iya, jadi kayak model dance itu kan nggak perlu suara. Ya, acting juga perlu suara sih. Tapi saya pernah lihat di statusnya Miss Dini itu waktu mau kemana ya itu? Nggak salah di daerah Jalan Kejayaan itu ada sama TNI itu Pak. Nyanyi kan? Oh iya, nyanyi. Sempet juga sebenarnya nyanyi itu ya hobi, tapi bukan yang kayak lebih sering ditampilin. Sebenarnya aku nggak terlalu pede untuk nyanyi, tapi suka juga sebenarnya. Nggak pedenya di mana? Karena barangkali nanti bisa ditambah lah, selain modeling, kemudian selain itu bisa jadi penyanyi juga kan. Amin. Tapi soalnya entah kenapa setiap mau tampil nyanyi itu tiba-tiba serak atau batuk pilek gitu. Minum es pasti. Iya, enggak. Kalau untuk kegiatan ini yang dalam waktu dekat atau ke depan yang akan dilaksanakan sekarang ini ada agenda apa saja? Kalau agenda terdekat itu mau ada pentas nari di Kampung Imlek atau salah tanggal 27 atau 24 Februari ini. Kampung Imlek itu di mana? Di Ketandan. Oh, Ketandan. Ya, jadi di situ perform tari klasik dari Langung Beksan. Itu kita nari klasik golek manis, dan itu eventnya cukup besar. Itu sendirian atau ada? Bareng-bareng satu komunitas. Oh, dari HKM juga? Bukan, kalau aku nari itu di Langung Beksan, itu salah satu komunitas di dekat keraton. Langung Beksan. Oh, gitu. Jadi bukan kayak sanggarnya HKM, tapi juga ikut iya, Langung Beksan. Selain itu ada lagi mungkin yang ikut komunitas apa gitu? Komunitas MC juga. MC, bisa MC juga berarti? Bisa. Kemarin juga habis ada MC di daerah Bantul di acara bedah novel, launching novel gitu. MC-nya lebih cenderung ke acara apa saja kalau boleh tahu? Kalau acara tuh sebenarnya acara nikahan juga bisa. Belum, kalau acara nikahan belum ya, masih terlalu kecil mungkin kalau untuk acara nikahan. Lebih ke mungkin acara-acara non formal, jadi kayak penampilan di mall gitu, atau mungkin kayak kemarin acara kayak lebih ke diskusi ya, bedah novel, launching novel kayak gitu, semacam yang nggak terlalu berat lah gitu. Terus kayak kemarin ulang tahun kedai punya temanku itu aku juga nge-MC di sana, jadi kalau aku lebih ke acara-acara non formal gitu yang santai-santai. Ini mungkin buat teman-teman yang mungkin ada agenda mengundang Kak Sekar untuk MC, untuk ngedance, atau mungkin juga ada acara untuk nyanyi bareng Kak Sekar, coba itu kan bisa nanti hubungi Kak Sekar langsung di media sosialnya. Oke, ini kita akan promosi dulu ya, promosi singkat dari saya akan mempromosikan My Little School. Ini kita backgroundnya ini sangat ramah anak-anak sekali. Backgroundnya ini kita bertempat di My Little School
tempatnya di Jalan Kaliurang di kawasan Karangwuni ya. Ya mungkin ada teman-teman atau penonton yang membutuhkan tempat penitipan anak, daycare, full day maupun apa ya, bayi bisa ya bayi ya. Iya, Tapi bisa. bayi memang terbatas ya. Karena kalau bayi itu memang mengurusnya harus memang benar-benar fokus. Mungkin hanya menerima beberapa anak bayi saja kalau di sini. Untuk yang lainnya kita juga sudah disponsori oleh Cesta ya. Cesta ini adalah warung apa ya, perkembangan dari Melius. Anakannya ya. Mengembangkan bisnis di dunia perwarungan ini mungkin untuk teman-teman di kawasan Karangwuni yang ingin mencari jajanan, ingin mencari minuman yang seger, enak, itu bisa datang langsung ke Cesta berdekatan dengan My Little School. Yang untuk Kak Sekar boleh minta tolong dipromosikan untuk kampus Jana Badra. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah bisa di Universitas Jana Badra, bisa di pmd.janabadra.ac.id ya. Di fakultasnya sudah ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, kemudian Agribisnis, kemudian Ekonomi. Dan untuk S2-nya ada Magister Ekonomi, kemudian ada Teknik Sipil juga. Akreditasinya sudah di semuanya. Ya, untuk teman-teman yang ingin mencari kampus di Yogyakarta, kalau bingung mau cari di mana biayanya terjangkau, itu bisa langsung ke Jana Badra Yogyakarta melalui websitenya di pmd.janabadra.ac.id. Karena untuk Ramadan ini juga banyak promo. Untuk Kak Sekar mungkin ada apa ya namanya ya, mungkin ada pesan atau mungkin nasihat untuk teman-teman atau penonton yang mempunyai bakat dan talenta yang sama seperti Kak Sekar, nanti apa saja tips yang harus dilakukan? Mungkin untuk teman-teman yang punya bakat atau punya keinginan buat ikut atau misal terjun di dunia yang sama, mungkin entertainment, mungkin penyanyi, model, atau mungkin dance gitu, tapi masih belum berani, pesan dari aku coba aja dulu cari teman-temannya dulu, karena dulu aku masuk ke dunia ini dari teman-teman dulu. Jadi kita cari teman di dunia sana, terus kita ikut komunitas, ikut mungkin agensi. Kalau paling gampang sebenarnya agensi ya. Jadi kita sekali masuk agensi, kita punya banyak teman, kita bisa langsung masuk komunitas situ. Jadi karena kita punya banyak teman, jadi kita nggak ngerasa sendirian di dunia entertain itu. Jadi mungkin dari yang awalnya aku tampil sendiri, tapi karena ada temannya jadi mulai lebih enjoy gitu kalau untuk nyoba pertama kali. Mungkin juga ada yang merasa takut buat tampil, atau mungkin kayak kok baru masuk kok udah tantangannya kayak susah. Sejujurnya aku yang mungkin udah lama di dunia entertain kayak di model, itu juga tetap ada aja ya tantangannya. Kayak kemarin waktu gala show itu tetap ngerasain deg-degannya, dapat baju yang baru aku dapetin, yang susah, yang berat, dan itu tuh wajar untuk di dunia entertain tuh pasti selalu ada aja gitu. Yang penting coba dulu aja, nggak harus takut dulu. Mungkin ya deg-degan atau overthinking itu wajar, tapi tetap harus dicoba, tetap harus ya semangat lah pokoknya, dicoba dulu aja. Kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi Kak Sekar itu awalnya tuh bagaimana untuk memunculkan rasa percaya diri kita untuk perform atau gabung ke sebuah agensi gitu? Kalau aku dulu emang udah suka tampil ya, dari itu di dunia media sosial atau mungkin di panggung gitu. Tapi untuk menumbuhkan percaya diri itu dulu tuh mungkin karena aku dari dulu emang udah suka tampil, jadi langsung kayak ketagihan gitu. Kalau menurut aku mungkin untuk teman-teman yang emang masih takut, ya itu sih dicoba dulu aja, terapis dulu aja pokoknya, terapis dulu aja. Sekali nyobain itu nanti ada dua kemungkinan, antara kapok atau pengen lagi. Kalau misalnya kapok, dicobain dulu lagi gitu. Intinya
terus nyoba aja, nanti kalau misal udah mulai nemu zona nyamannya itu nanti bakal kepercayaan dirinya mulai ya. Jam terbangnya juga harus tambahin gitu. Ini ada bakso. Oke, ini mungkin yang terakhir dari saya ya. Menurut Kak Sekar itu peran orang tua di se-upgrade kegiatan Kak Sekar seperti ini itu bagaimana? Kalau orang tua sendiri, alhamdulillahnya orang tua aku itu dukung banget dan selalu dari awal emang yang ngarahin ke dunia entertaining itu orang tua. Jadi emang karena aku dulu emang udah suka tampil, terus emang suka kamera, terus akhirnya dimasukin ke agensi model, itu mulailah tuh di sana diajarin, terus diarahin, dan aku makin kesini kayak udah nemu jalanku dan aku ngerasain passionku. Jadi ya kalau misalnya nggak diarahin orang tua, mungkin aku belum tahu, aku nggak tahu kalau aku tuh punya hobi, aku punya bakat di sini tuh mungkin nggak tahu. Jadi kalau misalnya tanpa adanya orang tua, mungkin aku bingung mau kemana, mungkin nggak bisa dapat prestasi yang banyak, atau mungkin bingung mau ngomongnya gimana. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk orang tua dari Kak Sekar, mungkin ucapan terima kasih yang ngomong ini sang ayah ini menonton di belakang. Pokoknya terima kasih sudah mengarahkan aku untuk terjun di dunia entertain. Mungkin tetap ada jenuh-jenuhnya sedikit, tapi karena kayak kadang kalau misalnya lagi jenuh itu tuh kadang aku juga gak bisa juga kalau jauh-jauh dari dunia entertain. Jadi ya terima kasih sudah mengarahkan ke jalan yang benar. Sudah bingung ya ini. Dari antara ayah atau ibu itu yang paling sering menemani Kak Sekar itu siapa? Apakah ayah atau ibu? Kalau nemenin yang antar-antar itu ayah. Gitu. Tapi kalau mungkin di belakang panggung, misal kayak yang bikinin baju, yang mikirin outfit, atau kayak pokoknya kalau soal penampilan itu lebih ke bunda. Jadi saling melengkapi lah kalau misalnya. Kedua orang tua ini memiliki peran masing-masing. Ada yang bagian fashionnya, bunda, kemudian ayah yang bagian wirawiri dan untuk mencarikan segala kelengkapan yang belum ada ya. Bener. Mungkin untuk Kak Sekar bisa di-share media sosial yang bisa di-follow untuk penonton semua. Kalau yang media sosial yang aktif itu di Instagram di sekar.a.pembayun. Sekali lagi sekar.a.pembayun. Di situ aku aktif untuk share mungkin kegiatan-kegiatan aku nge-MC, model, dance gitu. Itu aku aktif di situ. Terus YouTube nggak terlalu aktif sih. Nama sebutkan saja YouTube-nya, channelnya apa? Lupa jujur namanya. Sekar.a.pembayun juga. Jadi YouTube sama IG itu sama juga. Kalau Facebook itu lebih aktifnya bunda, karena generasi Z ya tidak main Facebook. Kemudian untuk TikTok ada nggak TikTok? TikTok ada, itu di Liseli, tulisannya LYSELYY. Di situ aku cuma seru-seruan aja sih, kayak mungkin video TikTok ya kayak zaman sekarang aja. Namanya beda, nggak pakai Sekar Pembayun TikToknya. Soalnya kalau TikTok itu kepanjangan kayaknya, kalau sekar.a.pembayun itu. Untuk teman-teman silahkan ya di follow untuk semua sosial media Kak Sekar ini, nanti biar bisa update atau mungkin bisa lihat-lihat lah di semua media sosialnya untuk belajar dari video maupun foto Kak Sekar yang ada di media sosial tersebut. Oke, untuk Kak Sekar ini terima kasih sekali ya atas waktu, kemudian atas tempat juga. Oke, ini kita coba minuman dulu aja deh dari si Cesta.
Ini aku tadi pesennya apa ya? Pop es. Strawberry. Ya itu pop es strawberry. Kalau yang ini pop es apa ya tadi Choco Malt kalau nggak salah. Wah, Udah agak cair sedikit ya, ini kita tunggu kita ngomong dulu. kita coba minum dulu ya. Ini silahkan nanti beli di Cesta ya. Ini bukanya tiap hari kok. Tiap hari. Tanggal tetap buka. Nanti mungkin pas puasa justru malah lebih malam ya bukanya ya. Dari sore ya. Maksudnya Saya. hari apa untuk buka puasa. Wah, aku nggak ngerti mas tumpah. Oh, seger banget ini. Ini apa ya? Ini strawberry ini pop-es ya ini ya. Strawberry. Dan di kedai Cesta ini itu kalau misalnya pesen pop es atau mungkin apa Oreo gitu masih ada toppingnya, karena sekarang kan kalau misalnya cari jajanan minuman kayak gini udah jarang tuh yang ada topping-toppingnya meses atau apa atau sprinkle, itu tuh jarang banget. Nah kalau di sini masih ada, jadi bagi teman-teman yang mungkin kayak ini pengen pop es tapi pengennya itu yang ada toppingnya, yang ada ininya kayak zaman-zaman dulu gitu, bolehlah ke kedai Cesta ya. Di kedai Cesta itu ada apa saja Kak Sekar selain minuman seperti ini? Selain minuman itu juga mungkin kayak sembako, tapi sembakonya yang nggak terlalu lengkap sih sebenarnya, tapi ada lah pokoknya. Terus jajanan zaman dulu, terus mainan-mainan gitu, jadi kayak mungkin balon-balon yang tiup-tiupan, terus kayak blind box tapi versi zaman dulu lah, jadi kayak kalau di sini tuh kayak toko zaman dulu gitu loh, yang mainan-mainan kecil-kecil yang 500-an, makanan kecil 500-an kayak gitu tuh banyak di sini. Maksudnya yang jaga kedai Cesta ini siapa? Kalau yang jaga kedai Cesta ini tuh sebenarnya ganti-gantian ya, tergantung. Kalau misal pas lagi hari-hari aktif masuk sekolah itu kalau pagi sampai siang itu bunda biasanya, kalau bunda nggak ayah. Tapi kalau misal lagi hari libur itu biasanya full time itu adik. Oh, adik. Jadi Kak punya adik berarti ya? Iya, namanya Kevin. Nah, nama Cesta ini diambil dari nama adik Kevin, Cesta Fadila Gunali. Jadi Cestanya tuh dari situ gitu, karena yang lebih pengen punya jualan-jualan itu lebih ke adik sebetulnya. Oh, tapi adiknya umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang sekitar sekolah itu di apa SD atau SMP? SD kelas berapa sih adik tuh? 5 kalau nggak salah. Iya, kelas 5 atau kelas 6. Oh, ya. Agak lupa sebenarnya, maaf Adik ya. aja baru kelas 5 SD sudah diajarin usaha. Ini sangat luar biasa sekali ya. Sudah diajari kerja sejak dini. Oke, untuk yang terakhir ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Sekar yang sudah berkenan untuk hadir di podcast saya ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk My Little School yang sudah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya agar podcast ini berjalan dengan lancar. Nah, nanti untuk video ini akan saya upload di dua akun, yaitu di TikTok dan kemudian di YouTube. Paling saya upload dulu di YouTube, kemudian nanti akan saya teruskan ke TikTok. Dan nanti boleh Kak Sekar kalau mungkin ingin share juga boleh di-upload di YouTube maupun di Instagramnya Kak Sekar. Oke, yang terakhir dari saya jangan lupa untuk mendukung channel kami, kemudian untuk follow akun kami di sosial media kami, dan jangan lupa share dan komen ya agar podcast ini nanti bisa berjalan lebih lanjut dan bisa mengundang bintang tamu yang luar biasa yang lainnya. Oke, yang terakhir dari kami, sampai ketemu lagi di podcast kami selanjutnya. Dan bila ada teman-teman yang ingin request Kak Sekar diundang lagi juga boleh nanti di lain video atau lain kesempatan. Oke, sampai bertemu lagi dengan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.